Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahli Al-Musyafa dengan NIM 102042400170 dari kelas 2405. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 mata kuliah data mining. Nah, untuk yang nomor 1 langsung saja. Nah, yang pertama itu gunakan dataset yang telah disediakan. Nah, pada nomor pertama kali ini dataset dibaca menggunakan library pandas dengan fungsi read CSV. Kemudian saya juga menampilkan 5 baris pertama dan informasi dataset untuk melihat struktur data, nama kolom, jumlah data, dan juga tipe datanya. Nah, oke, lanjut. Nomor 2 yaitu perbedaan linear regression dan juga k-means clustering. Nah, linear regression merupakan metode supervised learning, yaitu model dilatih menggunakan data yang memiliki target atau label. Tujuannya adalah memprediksi nilai numerik. Sedangkan k-means clustering merupakan metode unsupervised learning, yaitu model dilatih tanpa target atau label. Tujuannya adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Lanjut yang nomor 3. Di sini membagi dataset menjadi 80/20 menggunakan train test split. Nah, di sini ada variabel sales, quantity, dan juga discount. Itu digunakan sebagai fiturnya. Sedangkan untuk profit itu digunakan sebagai targetnya. Nah, proporsinya itu untuk yang 80% itu untuk training dan yang 20% untuk testingnya. Lalu parameter random state itu digunakan agar pembagian data tetap konsisten setiap kali program itu dijalankan. Oke, lanjut nomor 4 yaitu melatih model dan juga melakukan prediksi. Nah, di sini saya membuat model linear regression. Metode fit juga digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Setelah model selesai dilatih, saya menggunakan metode predict untuk melakukan prediksi pada data testing. Nah, lanjut nomor 5 koefisien dan intercept. Nah, koefisien itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel input terhadap target. Sedangkan intercept adalah nilai awal prediksi ketika seluruh variabel input bernilai 0. Nah, jika nilainya itu positif berarti hubungannya itu searah, sedangkan jika negatif berarti hubungannya berlawanan. Lalu lanjut nomor 6 yaitu mean square error atau MSE dan R square. Nah, mean square error atau MSE adalah rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MSE, maka model semakin baik. Nah, R square yaitu menunjukkan seberapa besar variasi target dapat dijelaskan oleh model. Semakin mendekati 1, itu maka model semakin baik. Lalu lanjut nomor 7 itu elbow method. Nah, elbow method itu adalah teknik untuk menentukan jumlah cluster yang optimal pada k-means. Caranya adalah mencoba beberapa nilai kemudian menghitung nilai inertia. Jumlah cluster optimal ditemukan pada titik siku pada grafik, yaitu ketika penurunan inertia mulai melambat. Lalu lanjut nomor 8 itu inisialisasi model k-means dan training. Nah, di sini saya membuat model k-means dengan jumlah cluster sebanyak 3. Kemudian model dilatih menggunakan data numerik yaitu sales, quantity, discount, dan juga profit. Lanjut nomor 9 yaitu siloed score. Nah, saya menghitung siloed score untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering. Nilai siloed yang mendekati
1 menunjukkan klaster yang semakin baik dan terpisah dengan jelas. Lanjut, 10 adjusted run index atau ARI. Nah, ARI adalah yaitu metrik evaluasi clustering yang digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label sebenarnya. Semakin mendekati 1, maka hasil clustering semakin sesuai dengan label asli. Nah, contoh penggunaannya itu ARI dapat digunakan ketika dataset memiliki kategori asli. Misalnya data pelanggan sudah memiliki kelompok tertentu, lalu hasil k-means dibandingkan dengan label tersebut. Nah, untuk nomor 11, overfitting dan juga underfitting. Overfitting itu terjadi ketika model terlalu mengikuti data training, sehingga performa training sangat baik tetapi buruk pada data testing. Sedangkan underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana, sehingga tidak mampu menangkap pola data baik pada training maupun testing. Nah, ada perbedaan performa di sini. Kondisinya overfitting itu training tinggi maka testingnya rendah. Lalu jika underfitting itu kondisinya trainingnya rendah maka testingnya juga rendah. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas pendahuluan modul 2 data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.